Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan update harga bawang merah dari berbagai kota. Dan ternyata setelah adanya kenaikan harga BBM, tidak sebegitu berimbas pada sayur bawang merah ya Mas Ucup ya. Padahal harga sembako yang lainnya sudah mulai pada naik, gula, minyak itu sudah mulai merangkak naik, dan saya yakin harga bawang merah pun akan mulai merangkak naik, dan kita semua harus tetap berdoa semoga harga sayur akan tetap stabil. Dan kita mulai biasa dari wilayah Bojonegoro, dari tanah kelahiran Gusman Bojonegoro. Bawang merah saat ini di kisaran berapa Mas Ucup? 20.000 dari pengepul. 20.000 dari pengepul. Dan untuk dari kota-kota yang lainnya biarkan Mas Yusuf Wijayanto yang akan membacakan, dan nanti akan saya lengkapi dan saya perjelas. Monggo Mas Yusuf. Ada sedikit pengumuman penting iki. penting. Sangat penting. Monggo. Bima panen raya 3 kecamatan. Daunan kering nyampe Nganjuk 19 sampai 20.000 dari petani kisaran 15 ribuan. Bantul Kulon Progo super masih di angka 20-an. Nganjuk masih sama 20.000 ke bawah. Askip 30.000, bibit siap tanam Tajuk 75.000, Bauci 40.000. Sekian dan terima kasih. Informasi yang sangat penting dari Mas Yusuf. Oke, ini informasi sangat valid. Dan kalau di Bali sendiri, sponsor guys, kopi. Kita mulai dari wilayah Bali. Di wilayah Bali itu harga daunan, sayur daunan itu 14 sampai 15 dengan repaksi 10%. Hampir sama dengan wilayah Probolinggo, Pasuruan, dan Nganjuk kalau repaksinya. Dan informasi yang barusan tadi kita terima bahwa Bima di 3 kecamatan yang sedang panen di Bima. Sedangkan harga sayur yang ada di Bima itu kisaran berapa Mas tadi? 19 sampai 20 nyampe Nganjuk. Kalau dari petaninya 15 ribuan. 15 ribuan itu dengan repaksi hampir sama 10%. Kalau barang dari Bima itu nyampe ke Bali atau ke Nganjuk itu repaksi 5%. Beda repaksinya kenapa? Karena di perjalanan biasanya itu ada penyusutan. Dan untuk wilayah Nganjuk kisaran 17 sampai 20, pokoknya 20 ke bawah. Dan untuk Kulon Progo super 20 di angka 20.000. Untuk askipan yang saat ini memang sudah 1 bulan lebih sedikit itu harga 30.000. Banyak yang tanya, banyak yang belum paham apa itu askipan. Askipan itu calon benih guys. Jadi habis panen diombyok, diuntili, terus dikasih obat, biasanya dikasih kalsium kalau orang Nganjuk, terus digantang, itu namanya askip. Jadi calon benih yang 1 bulan lebih sedikit harga 30.000. Dan untuk yang sudah siap tanam Tajuk 75.000. Untuk Baucinya 40.000. Kalau Gusman rekom yang mana antara Bauci dan Tajuk? Saya tetap rekom yang Tajuk. Alasannya karena tonasenya Tajuk lebih banyak. Tonasenya Tajuk lebih banyak, walaupun ada sedikit kendala kalau di musim hujan perawatannya lebih gampang Bauci. Kata Mas Yusuf kalau tanam Bauci cukup lempar dari pematang sawah sudah panen. Untuk harga benih masih stuck di angka 75.000. Dan ada informasi juga semalam itu bakal ada berapa kontainer yang akan masuk ke Jawa dari Bima, itu informasinya. Jadi untuk informasi yang kita dapat
menurut kita itu sudah valid. Kalau ada selisih antara 2.000 atau 1.000 itu hal yang lumrah ya Mas Yusuf ya. Dan di sini juga saya akan sedikit menjelaskan kepada para petani yang punya tanaman, karena cuaca saat ini memang cuaca kemarau tapi serasa penghujan, jadi hati-hati, tanaman bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi tiba-tiba tanaman itu kena layu, tiba-tiba tanaman itu kena jamur, karena tiba-tiba ada hujan dan tiba-tiba pula ada terik matahari. Jadi antisipasinya tanaman itu benar-benar harus dijaga kestabilan pH-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu teliti. Jadi jangan sampai ada serangan baru bingung. Ini kebanyakan petani kalau tahu ada serangan baru bingung, padahal sebelum ada serangan itu ada indikasinya dulu. Jadi pas baru kena indikasi itu diobati lebih apa Mas Yub? Lebih mudah. Tapi kalau sudah ada serangan maka pengobatannya akan sulit. Jadi petani itu harus teliti dan jaga tanaman sampean. Kalau saya ngerekomnya itu pakailah silika supaya daun dari bawang merah itu bisa terlapisi, tidak gampang terserang penyakit. Paling bagus maka apa Mas Gusman? Kalau tiba-tiba ada hujan dan tanaman kita terlalu vigor, kita bisa menggunakan Armen. Apa itu Armen Mas Yusuf? Air rendaman semen. Air rendaman semen. Dan untuk viewer Gusman Bojonegoro yang baru gabung, yang belum tahu, sedikit saya jelaskan. Armen itu air rendaman semen. Cara membuatnya itu 5 liter air banding 1 kilo semen. Diaduk rata, terus dibiarkan selama minimal 3 kali 24 jam atau 3 hari 3 malam. Cara penggunaannya, ambil air beningnya, dan untuk dosisnya mengikuti fase tanaman, mengikuti usia tanaman. Mulailah dari dosis terendah. Kalau ukuran 10 HST sampai 20 HST bisa menggunakan 100 sampai 200 mili. Kalau sudah masuk 30 up bisa menggunakan 250 sampai 500 mili. Tapi ingat, untuk tanaman yang kecil jangan dispray pakai Armen. Nanti malah tidak bisa modot. Ngecocor tok, kenceng tok. Jadi semuanya itu pasti ada efek sampingnya. Cuman kalau pemakaiannya itu tidak overdosis, insya Allah aman. Itu sedikit penjelasan dari pembuatan air rendaman semen. Dan ada lagi permintaan dari viewer, banyak permintaan dari viewer disuruh membuatkan tutorial cara mupuk bawang merah dengan cara kocor. Insya Allah nanti akan ada konten spesial tutorial mupuk dengan cara aplikasinya itu kocor. Tujuannya apa dikocor? Supaya memperirit kata Mas Ucup, menekan biaya produksi. Insya Allah bisa berkurang 25-30% dengan cara dikocor, karena dikocor bisa lebih efektif. Contoh kecil, semisal biasa ditabur 1 kintal, kita bisa ngocor cukup dengan 75 kilo, walaupun itu caranya lebih sering. Efektif Mas Gusman? Tidak, wong capek kok efektif. Tidak efektif buat kita, tapi sangat bagus untuk tanaman. Jadi untuk petani yang tanamnya itu cuma 1 kintal, 2 kintal itu bisa dikocor. Tapi kalau tanamannya sudah 500 kilo up, yo capek Mas Ucup ya. Jadi untuk teman-temanku, karena cuaca yang tidak menentu, jangan sampai jenengan-jenengan itu tidak melihat tanamannya 2-3 hari. Setiap hari harus diteliti ada permasalahan apa di tanaman jenengan, supaya biar baru ada indikasi kita sudah bisa antisipasi. Seperti itu Mas Yusuf ya. Jadi untuk informasi kali ini yaitu harga bawang merah masih di bawah 20.000. Dan keinginan kita sih harga bawang merah itu ada di kisaran 25, biar petaninya itu masih dapat untung.
Kalau harga selalu naik turun seperti ini, tetap yang dirugikan juga petani. Di saat panen sudah ditebaskan harga itu turun, pasti akan digorok-gorok. Disenso, digergaji mesin. Tapi di saat naik biasanya petani tidak akan dapat tambah. Tapi tidak juga enak juga buat penebasnya kalau harga naik turun, karena pada dasarnya penebasnya juga seneng kalau harga itu stabil. Jadi tutulan di sawah itu juga bisa stabil. Kalau harga naik turun, penebas pun ragu untuk ngasih harga di lahan. Kalau sudah penebasnya ragu, maka yang dirugikan tetap petani itu sendiri. Dan untuk membahas tentang benih yang banyak pertanyaan, banyak petani yang tanamannya tidak tumbuh gara-gara salah beli benih. Itu semalam sudah saya jelaskan di live Facebook, bahwasanya kesalahan tetap ada pada petani yang kurang teliti. Makanya saya ingatkan untuk pembelian benih harus hati-hati, harus tahu track record dari penjual benih itu sendiri. Kalau sudah tahu track recordnya, terus tahu lingkungannya, teman-temannya siapa, bisa dipercaya atau tidak, carilah penangkar benih yang benar-benar amanah. Jadi beli benih dari manapun tidak harus dari Tajuk Giye, walaupun Tajuk Giye sudah terakui bahwa benihnya itu sangat berkualitas. Ya Mas Ucup ya. Dan tidak harus dari Tajuk Giye juga. Kalau ada penangkar-penangkar yang lain, bisa benar-benar amanah, teman-teman bisa ambil benih dari situ. Karena pada dasarnya kunci sukses tanam bawang merah itu ada dua, ada diolah lahan dan benih yang kualitas. Ini harus selalu saya dengungkan biar tidak lagi terjadi petani itu kecewa karena habis tanam sudah 20 hari tumbuhnya itu tidak rata. Jadi nanti juga akan saya buatkan konten. Waktu itu saya ada di Blora, tanaman 20 hari tumbuhnya itu tidak rata, dan itu pure murni kesalahan dari benih. Ulah mafia. Tapi ingat, untuk petani-petani jangan selalu menyalahkan penangkar benih dulu. Kita harus cek lahan kita. Semisal lahan kita habis dispray sekelas Eli Plus, itu sampean kasih benih sekualitas apapun, itu akan tumbuh tapi nanti akan mati dengan sendirinya. Cuman perbedaannya kalau lahannya yang habis dispray Eli Plus itu tanaman akan tetap tumbuh guys, kalau benih itu kualitas. Tapi setelah tumbuh tanaman itu akan putar, mengkerdil, gak modot terus tiba-tiba mati. Beda dengan kalau itu disebabkan oleh benih, itu tumbuhnya tidak rata. Ada yang sudah tumbuh, ada yang tidak tumbuh, itu sudah pasti dari benih. Dan sekali lagi ini pesan saya kepada para penangkar benih, jadilah penangkar yang amanah. Jadi sedikit-sedikit dapat untung tapi terus, daripada banyak itu cukup 1 kali 2 kali, dan itu hasil dari ketidakjujuran. Itu sangat tidak enak. Mending jujur. Masa dormansi kalau 1 bulan kita utarakan 1 bulan, kalau 2 bulan 2 bulan, supaya petani itu tidak kecewa. Karena pada dasarnya petani itu benar-benar sudah ditindas, malah jenengan tindas lagi, kan kasihan petani. Apapun alasannya, di sini korbannya akan tetap petani. Jadi untuk keseluruhan harga sayur yang di Bima itu kisaran 13-14 atau 14 sampai 15 daunan, repaksinya 10%. Di Bali itu informasinya kurang lebih ya 14.000 dari petani itu repaksi 10% sama. Kalau di Nganjuk itu dari teman saya yang admin dari Kope Bami, Facebook Kope Bami itu ngasih informasi ke Gusman, itu harganya di pasar Sukomoro kisaran 17-an. Dan informasi dari Kecamatan Wilangan itu di Sukomoro pokok harga tidak lebih dari 20.000. Jadi harganya tetap, kalau di pasar Sukomoro itu harga panen Nganjuk itu masih di bawah dari barang yang dari luar. Jadi selisih antara 3.000 sampai 5.000. Kenapa selisihnya? Selisihnya itu karena memang kualitas besarnya, size-nya itu lebih besar yang dari Probolinggo, Bima dan yang lainnya. Makanya harganya selisih kurang lebih 3 sampai 5.000 daripada
yang lokal Nganjuk. Kalau ditanya sudah tidak sebegitu ada panenan, itu Bima sekarang sudah mulai panen. Tapi insya Allah saya yakin dalam 1 minggu ke depan harga bawang merah akan mulai membaik dan akan mulai naik. Itu prediksi Gusman Bojonegoro. Alasannya kenapa? Karena dengan seiringnya naiknya harga BBM, maka secara tidak langsung apapun alasannya harga bawang merah pun akan ikut merangkak naik. Itu prediksi Gusman Bojonegoro. Kalau prediksi Mas Ucup untuk seminggu ke depan bakal naik apa turun? Bakal naik. Alasannya? Alasannya yang di Bima cuma 3 kecamatan untuk satu Indonesia. Yang di Bima cuma 3 kecamatan. Jadi 3 kecamatan itu kan tidak banyak. Jadi tidak mencukupi. Menurut Mas Ucup ya. Dan yang jelas kalau barang di pasar itu, pasokan di pasar tidak begitu banyak, saya yakin akan mulai merangkak naik. Jadi jadilah petani yang benar-benar cerdas, benar-benar tahu, selalu upgrade harga bawang merah, dan bisa selalu ikuti channel Gusman Bojonegoro dan channel-channel yang lainnya, karena banyak channel yang unggah tentang harga bawang merah di wilayah masing-masing. Dan untuk teman-teman yang kotanya belum saya sebut dan tahu harga di kota jenengan itu berapa, bisa komen di kolom komentar ya Mas Ucup ya. Betul. Jadi biar teman-teman yang lainnya dari kota yang lain tahu kalau ada selisih yang mana yang paling tinggi. Jadi kita tahu, kita bisa ngirim ke sana atau dengan cara yang lain supaya kita bisa tukar informasi. Kali ini kita tidak akan bahas pemerintah karena naik turunnya bawang merah, pemerintah itu sudah tidak akan pernah bisa menaikkan bawang merah atau menurunkan bawang merah. Kalau menaikkan jelas susah, tapi kalau menurunkan sangat bisa. Nanti kita akan undang narasumber yang benar-benar paham tentang pemerintahan. Untuk kedepannya akan kita undang dan kita akan bicara gimana reaksi pemerintah setelah tahu penderitaan para petani horti maupun petani pangan, dan langkah-langkah apa yang akan diambil pemerintah. Nanti kita akan diskusi dengan orang yang benar-benar paham tentang pemerintahan. Berarti tugas kita nyari narasumber yang paham dengan pemerintahan, Mas Ucup ya. Mau ditambah Mas Ucup? Ya. Tidak. Jadi untuk keseluruhan harga dari Bima Bali, Nganjuk dan Kulon Progo itu masih hampir sama, di kisaran kurang lebih 20.000 itu mentok. Paling mahal 20.000. Semoga bermanfaat informasi ini dan selalu ikuti updatean dari Gusman Bojonegoro biar tidak ketinggalan berita, dan semoga bermanfaat. Mas Ucup ya. Akhirul kalam. Wabillahi taufik walhidayah waridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.